صدر خاص الوالد يزيد أمجد وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim hadratul mukarramun para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar majelis-majelis taklim yang hadir di majelis taklim Miftahul Huda, wabil khusus untuk orang tua saya panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Haji Suparman, Ketua DKM Masjid At-Taqwa, panjenenganipun Abah Suprapto Suwandi, Imam Rawatib Masjid At-Taqwa, panjenenganipun Kiai Haji Taufik Hidayat dan Ustadz Musyaf Musayyin. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Samatu Jaya tercinta ini. Amin ya Rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap kepala desa yang hadir di Masjid At-Taqwa, wabil khusus untuk abang saya PJ Kepala Desa Rimba Jaya Bapak Fred Nutun Natahat, segenap kepala lingkungan di sekitar Masjid At-Taqwa, tim safari dakwah Badan Wakaf Al-Quran, Abah Irwansah, Ustaz Wahyudi, Bang Billy dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berhubung sudah jam 1 lewat 1 jam setengah, maka yang enak langsung masuk gigi 2 saja ya. Bapak Ibu, kehadiran kami pada sore hari ini di Masjid At-Taqwa bersama Badan Wakaf Al-Quran mempunyai satu misi utama, yaitu untuk mengumpulkan para pewakaf-pewakaf Al-Quran skala nasional, yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Seperti yang saya yakin Bapak Ibu di Rimba Jaya pun juga merasakan bahwa memang belakangan ini kita umat Islam di Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Padahal apapun yang kita cari dalam kehidupan ini, baik kehidupan kita di Rimba Jaya ini, lebih-lebih untuk kehidupan kita di akhirat nanti, semua sudah tertulis rapi di dalam Al-Quranul Karim. Tapi sayang beribu sayang,
Berapa banyak kita masyarakat Islam di Lamandau ini hanya menjadikan Al-Quran sebatas hiasan dinding rumah belakang. Bahkan ulun minta maaf, ulun minta ridho Pak, ngapunten minta maaf, nyuwun ngapunten. Berapa banyak kita masyarakat Islam di Rimba Jaya ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Selesai akad nikah dengan dalih penghormatan terhadap kesucian Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, bahkan untuk diambil pun susah. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah masyarakat? Biasanya awal-awal Ramadan. Tapi ini teng Jakarta gitu. Kalau teng mriki insya Allah sama. Makanya nek kalau panjenenganipun sedaya ingat ucapan orang tua kula Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Sidin pernah berujar begini. Sekarang ini kita umat Islam iman secara ucapan tapi sekular kita dalam perbuatan. Artinya apa? Kita yakini dengan mulut kita bahwa Al-Quran merupakan imam kita. Betul? Tapi pada perbuatan sehari-hari kita di Rimba Jaya ini kita lebih sering menjadikan Al-Quran sebagai makmum kita. Padahal saat sholat berjamaah kita diajarkan ketika sholat berjamaah kira-kira imam ikut makmum atau makmum yang ikut imam? Harusnya makmum yang ikut imam, Pak. Kalau kita yakin Al-Quran sebagai imam kita, maka konsekuensinya ketika Al-Quran memerintahkan kita pergi ke barat, kita jalan ke barat. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, nggak boleh ada keraguan dalam kehidupan kita. Apapun yang diperintahkan Al-Quran, betul? Tapi tengoklah diri kita sekarang, bagaimana kita dengan Al-Quran? Al-Quran perintahkan kita pergi ke barat, yang terjadi kita jalan ke timur. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, tapi karena kesibukan kita belakangan ini, sholatnya kalau ada waktu. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjalin silaturahmi kepada manusia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita, jangankan di Jakarta, bahkan di Rimba Jaya pun ini kita juga berasa bahwa gaya hidup kita sebagai muslim sudah mulai nafsi-nafsi. Dalam Al-Quran diperintahkan seorang istri taat kepada suami, tapi dalam kehidupannya berapa banyak seorang istri ngumpetin uang suami. Ini kita selalu bertolak belakang. Kita jadikan dalam kehidupan kita Al-Quran sebagai makmum kita. Padahal baginda Nabi mengajarkan afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah yang dilakukan oleh umatku, tentu setelah sholat. Ini jangan sampai salah kaprah nih. Akhirnya baca Quran, sholatnya ditinggal, enggak juga. Kenapa? Karena afdhalu ibadati umat apa? Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang pertama kali nanti ditanya sama Allah apa? Sholat. Maka setelah kita melaksanakan sholat, yang kedua membaca Al-Quran. Nah, makanya sekali lagi kami berharap keluarga besar majelis taklim baik Miftahul Huda maupun dari Muslimat NU dan BKMT sudi kiranya membantu kami dalam rangka menghidupkan Al-Quran di program Wakaf Al-Quran sore ini, insya Allah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai majelis ilmu sore hari ini, izinkan sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi saya minta maaf, tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran, tapi tujuan infak ini adalah mutlak.
untuk membantu meringankan safari dakwah kami bersama Al-Quran. Karena memang kehadiran kami di berbagai macam majelis dan masjid tidak pernah meminta biaya sedikit pun, kecuali yang penting siapkan saja jamaahnya. Nah, kenapa begitu Sogi? Karena keyakinan kami dari Badan Wakaf Al-Quran, program Al-Quran ini kalau mau berhasil harus benar-benar dari umat. Insya Allah manfaatnya akan terasa kepada umat itu sendiri. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang mempunyai keluasan rezeki hari ini, diharapkan untuk mau membantu kami dalam rangka safari dakwah bersama Al-Quran. Bu, mau membantu meringankan safari dakwah Al-Quran? Yang sini enggak nyaut. Mau membantu meringankan safari dakwah Al-Quran? Alhamdulillah. Bawa duit? Pinter. Enggak apa-apa, terserah. Alhamdulillah. Berapapun yang Bapak Ibu niatkan, Bapak Ibu titipkan, kami bersyukur kepada Allah atas bantuan ini. Baik. Bagi yang bawa duit dan mau membantu untuk menghemat waktu, tolong siapin lebih dahulu duitnya. Yang nggak bawa duit juga nggak apa-apa, pinjam dulu sama sebelahnya. Bercanda, baik. Ayo sama-sama kita bersalawat asghir. Semoga lewat keberkahan salawat asghir yang kita bacakan, Allah jauhkan rimba jaya kita ini dari bencana. Allah jauhkan orang-orang zalim dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala wa ashghili zalimin secara tunai sore hari ini nilainya dilipat gandakan dari Allah sebagaimana doa para malaikat-malaikat Allah yang ada di bumi ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah,
berikanlah mereka ganti-ganti terbaik bagi mereka yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, mengambil keberkahan dari majelis taklim Miftahul Huda pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis saja dari baginda Rasulullah SAW yang berisikan tentang kebahagiaan. Ini kan kita berbagai macam kebahagiaan. Kebahagiaan dipertemukan tahun baru 1448, betul? Keberkahan duduk di majelis ilmu, di mana majelis ilmu majelis tempat diangkatnya doa-doa. Nah makanya dalam rangka kebahagiaan pada sore hari ini, sambil menunggu kita sholat asar berjamaah, izinkan saya menyampaikan sebuah hadis saja dari baginda Rasul yang berisikan tentang kebahagiaan. Bu, saya minta maaf, saya ngomong gak panjang lebar sore hari ini, nyampaikan satu hadis saja. Insya Allah 20 menit selesai. Dipotong pembukaan 15 menit, tinggal 5 menit lagi saya ngomong. Protes saja sih. Ustaz, minta tolong turunin sedikit nih. Mikirnya cukup saja. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda, Arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara menurut baginda Nabi yang kalau kita umat Islam di Sematu Jaya ini mau bahagia. Pertanyaan saya, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Kita semua yang duduk di Masjid At-Taqwa ini mau bahagia apa tidak? Pasti mau lah jawabannya Mbak Yai. Kenapa? Karena doa yang kita minta kepada Allah minimal habis sholat apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Jujur? Tapi pesan baginda Nabi ternyata kalau kita masyarakat Rimba Jaya mau bahagia harus punya 4 perkara dalam kehidupan. Bu, berapa perkara? 4 apa? Perkara apa? Perkara 4. Pertama, kalau kita mau bahagia di Rimba Jaya ini, pertama kita wajib punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Dia malah nguyur. Temenan ini Bu, rumah kita besar, bagus, bahagia apa tidak? Di mana rumah kita sebagai muslim sesungguhnya? Ya, rumah kita sesungguhnya sebagai muslim adanya di mana? Dalam kubur. Mau masuk ke dalam kubur? Loh, katanya dalam kubur. Ayo, di mana rumah kita sesungguhnya? Rumah kita adanya di hati kita, Bu. Ayo, maaf, minta ridho. Betapapun besar rumah kita, miliaran mungkin kita pegang uang, hektaran kita punya kebun, tapi kalau hatinya kecil, sempit rasanya itu. Berapa banyak Bapak Ibu yang punya kenalan, mereka tinggal di perumahan-perumahan megah di sana, tapi yang tinggal di sana justru terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit tidak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Sak bagus-bagus rumah, yang nempatin pembantunya saja. Ada apa tidak yang seperti itu? Banyak. Tapi ngapunten. Mohon maaf Pak PJ. Siang ini saya saksikan dan saya bangga hadir di Rimba Jaya ini. Walaupun masyarakat kita rumahnya ya sederhana, alhamdulillah punya. Alhamdulillah. Walaupun rumah kita masuk golongan pemerintah tipe yang RSS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 Sssssss.
Rumah yang sangat-sangat sederhana sekali, sampai sempit sehingga selonjoran saja pun susah. Tapi mohon maaf Pak PJ, karena saudara-saudara saya di Limbajaya ini hatinya luas, besar, saya yakin rasanya itu. Bagaimana kadang mau besar? Di rumah antara suami, istri, dan anak masih bisa bertukar cerita. Ini harga yang mahal loh Bu, untuk bisa langsung ngobrol sama anak. Ini sekarang dengan kemajuan zaman, apa yang pernah ditulis dalam surah Yasin saat ini terjadi loh. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Ayo, minta maaf, ngapunten Bu. Berapa banyak sekarang mulut manusia terkunci, mereka ngobrol lewat pakai tangan. Klotek. Sen. Betul? Tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Istri kepada suami, Pak, saya mau ke pasar, tolong transfer. Sen. Bu, aku nanti pulangnya agak telat ya karena mau rapat. Sen. Gagu mulut kita sekarang ini. Makanya kalau ada keluarga yang antara suami, istri, anak masih langsung bicara, ngobrol bareng, itu sesuatu yang mahal saat ini. Di rumah yang walaupun sederhana masih ada yang mau membaca Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah ya walaupun rumah sederhana, di sepertiga malam terakhir masih ada yang mau bangun untuk sunnah tahajud. Besar saya yakin rasanya itu rumah. Ya Bu, saya tahu suami ibu juga sering bangun malam-malam kan ya? Ngapain? Bikin repot malaikat. Rokib Atib udah siap-siap ngambil catatan, kirain mau tahajud, nguyuh. Loh, memangnya ada Sauki? Rumah kecil hati luas Sauki? Banyak. Satu contoh utama yang saya langsung sampaikan. Junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tertulis dalam sejarah rumah Sidin, rumah beliau itu tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Maaf Bu, maaf Pak. Tanya sama diri kita, saya percaya saat ini ada di antara Bapak Ibu yang 3 kali 4 meter baru ukuran kamarnya saja. Betul? Rumah Nabi itu nggak lebih dari 3 kali 4 meter. Bahkan dalam riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu kalau mau sujud saat sunat tahajud di kamar, Sayyidatuna Aisyah itu sampai melipat kakinya supaya Nabi bisa sujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tengoklah sifat baginda Nabi. Dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang dahsyat, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hatinya Nabi luas. Ini kadang yang bikin kita celaka di Limbajaya nih, rumah sudah ngontrak, hati sempit. Kiamat itu, kiamat subro. Kena 2 penyakit kata orang tua saya. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Percayalah Bu, kalau orang rimba kena 2 penyakit ini nggak bisa gemuk. Bener dah. Ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah selama gemuknya Bu. Nggak boleh ngelihat tetangga balik ke rumah bawa plastik Indomaret meriang. Bawa ke 24 jam sampai 24 jam selesai berobat keluar melihat temannya lewat pakai Honda baru diimpus. Tersiksa oleh perasaan.
Makanya baginda Nabi mengajarkan kalau kita mau bahagia di Rimba Jaya, syarat pertama kita wajib punya hati yang luas, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri atas apa yang Allah berikan kepada orang lain. Maaf sekali, maaf Bu, saya percaya kita pun paham. Hewan saja, hewan harganya nggak ada yang sama, betul apa betul? Sapi yang paling mahal itu yang paling gemuk, bener loh. Kenapa? Karena harga sapi berdasarkan dagingnya. Tapi mungkin ibu belum banyak paham, ada burung perkutut lebih mahal dari seekor sapi. Padahal burung perkutut dagingnya dikit sekali. Di mana harga seekor perkutut? Suaranya. Pertanyaannya, di mana harga kita sebagai manusia di hadapan Allah? Yang paling gemukah? Silahkan bersaing sama sapi. Maaf ini maaf. Atau yang paling merdu suaranya. Oh maaf Bu, kalau orang merdu bisa dapat tiket VVIP ke surga, percayalah Haji Roma Irama dan Elvi Sukesi nomor pertama masuk ke dalam surga. Tapi kan Allah nggak seperti itu sifatnya. Maha benar Allah atas segala janji-janjinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling taat, yang pasrah. Ufawwidul amru ilallah. Yang paling pasrah, yang sering bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya maaf, dulu orang tua saya pernah mengajarkan begini. Ada satu perbuatan di mana Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan dosa, tapi kita masyarakat Rimba Jaya terjebak dalam berani melakukan perbuatan ini. Padahal di perbuatan ini Allah nggak kasih tahu dosanya, tapi kita santai saja melakukannya. Apa itu Syauki? Kufur nikmat. Hati-hati. Bu, oh, menyaut saya heran. Emang enak lagi ya. Bu, kan enak ada suaranya Pak. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu timbangannya. Makanya kita umat Islam masih berpikir berkali-kali lipat untuk melakukannya. Dan saya minta maaf, contoh saja. Zina itu dosanya jelas Bu. Apa dosa zina Syauki? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, nanti mereka direbus di nerakanya Allah selama 40 tahun lamanya. Di mana perbandingan waktu antara dunia akhirat, satu hari di sisi Allah 1000 tahun kita di dunia. Nah, enak hitungnya tuh. 1 kali 365 dikali 1000 dikali 40. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan hitung aja sendiri. Makanya maaf, kita umat Islam di Rimba Jaya dengan zina, melakukan zina, masih berpikir berkali-kali lipat. Kenapa? Dosanya jelas. Riba, menggunjing sesama saudara muslim, dosanya jelas Bu. Apa dosa riba? Ditamsilkan dalam Al-Quran, orang yang senang menggunjing sesama saudara muslim laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya Allah. Bu, Ibu, tenang Pak, kalau kita kan CS Pak. Meresene. Bu, dalam Islam jangankan bicara makan bangkai manusia, makan bangkai hewan saja, kalau tidak bersifat darurat kan hukumnya haram. Betul ya Mbak Yaya?
Kalau tidak bersifat darurat haram hukumnya, kecuali bangkai laut. Karena dalam fikih diajarkan semua yang berasal dari laut termasuk bangkainya pun halal dimakan, kecuali dua, kapal dan karang. Iya toh, itu pun gara-gara keras bukan apa-apa. Dan kita semua tahu dalam Islam ketika bertemu hukum haram tapi masih dilakukan, ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa selesai para penggibah cuma dicemplungin saja di neraka? Tidak. Para penggibah nanti akan diberikan keistimewaan oleh malaikat Malik, diberikan hidangan penutup makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil tapi durinya keluar. Yang mau tidak mau kita makan itu buah, ketika masuk tenggorokan, lewat tenggorokan kita tuh buah, hancur tenggorokan kita dibuatkannya. Tuh jelas hukumannya. Makanya saya tahu Mbak Yai, di sini ibu nggak ada yang senang menggosip. Di sini mana ada di sini yang berani gibah? Di sini mana ada di sini? Baik, zina, riba, jelas hukumannya. Mencuri, mabuk-mabukan, berjudi, mengambil hak orang lain, jelas hukumannya. Betul? Tapi ketika bicara tentang kufur nikmat, Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Allah hanya mengingatkan saja dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, keluarga besar Majelis Taklim Miftahul Huda, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak pernah kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Apakah lebih hebat dari zina di mana 40 tahun kita direbus dalam neraka? Itu baru lamanya. Hukumannya para penzina akan dimasukkan besi yang sedang membara, maaf, mulai dari dubur tembus ke mulut, dijadikan kita kambing guling di neraka. Atau lebih ringan daripada riba, memang lamanya nggak dikasih tahu, tapi makanan tambahannya dari buah bernama zakum, minumannya dari timah yang sedang menggolak. Makanya saya minta maaf Bu, yang namanya nikmat itu, yang namanya nikmat bisa berubah jadi azab ketika kita tidak mampu bersyukur kepada Allah. Iya, lewat momentum tahun baru ini, kembalikan lagi nilai-nilai syukur kita kepada Allah atas apapun yang Allah berikan. Bagaimana mungkin Allah berikan kita nikmat berlebih ketika yang kecil saja kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembalikan rasa syukur kita, karena hati jatuh nak, awas nak. Pintar, jangan nangis. Ya, cap, jangan nangis. Ya, dia nangis. Jangan nangis nak. Nah, ya. Yang pertama, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Konteksnya apa? Syukur. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, kita wajib punya. Saya minta maaf nih Bu, saya ngomong buat laki-laki, karena ini hadisnya baginda Nabi, dan Nabi seorang laki-laki. Maka konteks hadis yang keluar adalah seperti ini. Kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita wajib punya zaujatun salihah, punya istri biar cakep asal taat. Oh ya nggak apa-apa, memangnya salah. Pak,
Kalau bapak istrinya di rumah sudah cakep terus taat, saya kasih tahu, kalau belum mati jangan dikubur. Langka perempuan ini Pak. Yang ada udah jelek ngambek terus Pak. Kayak gitu tuker tambah nggak apa-apa Pak. Bu, saya mau ngasih oleh-oleh buat ibu, kok mau? Mau saya kasih oleh-oleh? Oleh-oleh ini sebuah ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Yang bawa pulpen silakan tulis ucapannya ini. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengajarkan setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suami. Pak, saya minta maaf Pak. Betapapun peranan perempuan hampir tidak terlihat dalam kehidupan laki-laki, tapi bohong ada laki-laki yang bisa sukses tanpa peran serta istri dalam kehidupannya. Makanya saya minta maaf. Demi Allah. Berkah ilmu saya ngaji sama guru-guru, saya jadi tahu kalau saja, ini bicara kalau nih, andai kalau saja di alam roh saat mau lahir ke dunia, saya boleh milih, Fulan, kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Ya saya ngomong, demi Allah Bu, saya milih jadi perempuan daripada laki-laki. Demi Allah, betapa dalam Islam sangat mencintai kaum perempuan. Allah dan Rasul mencintai kaum perempuan. Ya Allah, ya Allah. Bayangkan bagaimana Anda cinta. Makanya saya sering bilang di pengajian, Bu, ini kaum perempuan saat ini Mbak Yaya harusnya sangat berterima kasih kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena baginda Nabilah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan. Perempuan-perempuan dulu sebelum ada Islam, nasibnya tuh menyedihkan dan memilukan. Seolah-olah perempuan sebelum ada Islam dilahirkan hanya untuk melahirkan, sebatas pemuas syahwat. Betul? Harganya murah. Perempuan dulu sebelum ada Islam harganya murah. 20.000 campur sendal. Enggak percaya Bu? Ayo kita buka sejarah. Maaf. Kalau ibu protes, ayo kita buka sejarah. Enggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Raja-raja kita nih di Nusantara sebelum ada Islam, berapa kalau beliau ngumpulin selir? 10, 20, 40 enteng tuh. Apa perempuan boleh protes saat itu? Boleh perempuan protes? Gak bisa. Perempuan gak boleh bersuara saat itu. Para tuan-tuan tanah di Timur Tengah sana sebelum ada Islam, kalau ngumpulin harim tuh ratusan Bu. Enteng aja itu. Yang luar biasa, seorang kaisar terakhir dari dinasti Ming di Cina, dia bangun istana 1000 kamar di Forbidden City. Kenapa? Istrinya 1000. La haula wala quwata illa billah. Raja kalau istri 1000 kapan dia pakai kolor? Pikirin, jangan dibayangin. Bayangin aja sih. Pikirin. Ketawa yang kompak ibu, ketawa dicicil gitu sih. Begitu rendahnya nasib perempuan sebelum ada Islam. Maka ketika baginda Nabi hadir ke dunia, beliau terenyuh nasib kaum perempuan saat itu. Keluarlah sabda beliau yang paling dahsyat. Apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Ya Bu? Bu? Tiang. Nih, tiang semua nih. Maka perempuan statusnya dalam Islam masuk surga jadi pemimpin para bidadari. Amin.
Tapi kebanyakan perempuan juga setan. Loh kok protes? Nggak percaya? Maaf Bu. Siapa yang dorong Nabi Adam makan buah khuldi sampai kita tercecer di Rimba Jaya sekarang ini? Makanya saya bilang, ketika saya tahu ilmunya, saya lebih milih jadi perempuan daripada laki-laki. Kenapa Pak? Perempuan itu meraih surga Allah modalnya nggak perlu banyak Pak. Baginda Nabi mengajarkan modal perempuan meraih surga Allah itu cukup 4. Idza sholat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannati min ayyil babi syi'ti. Seorang perempuan, apabila mereka sholat 5 waktu, ibu-ibu pada sholat 5 waktu? Alhamdulillah, 1 lokasi. Dan perempuan tersebut wasauma syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan? 2 sudah. Dan yang ketiga, perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup aurat saat keluar rumah. Ibu-ibu pada keluar rumah nutup aurat apa tidak? Ya walaupun nggak sempurna, tapi kan pakai baju. Iya itu saja sudah lumayan dalam Islam. Kalau keluar telanjang repot nanti Bu. Nutup aurat apa tidak keluar rumah? Udah 3 tuh Pak. Perempuan di sini Kiai udah 3 Mbak Yai. Ya Allah, ini membuktikan Mbak Yai bahwa perempuan-perempuan yang hadir insya Allah para penghuni surga semua. Amin. Kita belum apa-apa loh Pak, ini jam 3. Ya Allah. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Taat nggak sama suami? Nggak kompak. Mungkin yang ibu-ibu taat Sofi, yang bapak dari tadi saya lihat Bu, perempuan yang punya 4 perkara ini, apa kata baginda Nabi mengajarkan? Fadkhulil jannati min ayyi babi syi'ti. Silakan kalian perempuan yang punya 4 modal ini masuk lewat pintu surga yang mana kalian kehendaki. Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong. Bu, taatnya seorang istri kepada suami dalam Islam itu hukumnya wajib selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa bisa begitu Syauki? Berarti kalian egois? Tidak, ini hukum Islam. Perempuan yang paling hebat dalam Islam mereka yang rela dan ikhlas berapapun pemberian suaminya. Dengerin ini ya, perempuan yang hebat mereka yang rela dan ikhlas berapapun pemberian suami. Tapi maaf Pak, ya pura-pura nggak dengar. Laki-laki yang paling hebat dalam kacamata Islam mereka yang royal kepada istri. Ini loh keseimbangan dalam Islam. Sudah. 5 menit lagi Bu ya, saya ngomong. Oh jangan. Iya. Bu, ini emang kadang-kadang laki-laki ini suka seenake udele. Pak, ayo Pak, kita ngobrol sama laki-laki. Kita sama-sama laki. Ayo kita ngobrol. Biarin di depan istri biar tahu.
Kita nih orang laki Pak, sering egois sama pasangan kita Pak. Kita cuma mikirin diri kita sendiri Pak. Kita nyaris tidak mikirin ini bagaimana istri di rumah. Ya Bu ya. Kita kan taunya Pak cuma ngasih duit saja Pak. Bagaimana ngolah duit itu pikiran ibu-ibu. Kita nggak tahu Pak. Apa-apa sekarang serba naik Pak. Dasar laki-laki. Makanya saya sampai sekarang nggak senang sama laki-laki Bu. Loh, ngapunten Pak, ngapunten. Kalau Bapak enggak, ikan laki-laki gitu. Udah ngasih duitnya pas-pasan, minta makannya yang enak-enak. Dasar laki-laki. Loh Pak, Bapak dengerin sendiri nih. Ibu mungkin nggak berani ngomong kalau di rumah. Ini sekarang ayo saya ajak semua ibu, ngangkat suaranya. Laki-laki dengerin. Mudah-mudahan lewat keberkahan tahun baru, besok-besok ditambahin uang dapurnya. Dengerin baik-baik Pak. Bu, listrik naik apa tidak? Beras, gula, susu. Susu. Maaf, Bapak. Ya namanya ceramah sore-sore udah begini aja. Nah, konteks zaujatun solehah dalam hadis adalah kalau kita mau bahagia, kita harus punya pasangan yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena dari pasangan yang soleh dan soleha akan menciptakan generasi-generasi muda Islam yang soleh dan soleha juga. Amin. Bukankah baginda Nabi itu mengajarkan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah anak yang dilahirkan ke dunia ini semuanya dalam kondisi yang suci, bersih. Fa'abawahu Yahudian au Nasranian au Majusian. Kita orang tuanya yang akan membuat anak ini menjadi ya seorang Nasrani, seorang Yahudi atau seorang Majusi. Kita orang tua. Makanya di sini dipentingkan peran orang tua dalam rumah tangga Islam. Makanya saya benar kata Pak Ganjar dulu, stunting bukan saat anaknya sudah besar, tapi dimulai dari pemilihan calon istri dan calon pengantin. Kalau mau sebelum lagi lagi mau nikah, dikasih pemahaman itu, dikasih duit untuk bikin makan yang bergizi, bukan MBG. Telat MBG, Pak, anak sudah bisa mikir kok. Mendingan duitnya kasih kepada ibu-ibu rumah tangga, suruh mereka masak untuk anaknya masing-masing. Ini yang pusing program MBG, Kades. Oh, dana desa dipotong banyak. Ini kadang-kadang pemerintahan kita nih bikin kebijakan yang tidak bijaksana. Ya, kenapa? Akibat utang budi lagi kampanye dibantuin. Ayo, banyak dari kita berharap punya anak yang pintar, tapi kita lupa menciptakan generasi muda yang benar. Bu, kalau ada pilihan ibu pilih mana? Punya anak pintar nggak benar, apa benar nggak pintar? Oh, bingung Pak, bingung. Punya anak biar pintar asal benar. Tapi kalau pilihan itu tidak ada, rasa-rasanya buat saya orang bodoh ini, Bu. Saya lebih baik punya anak benar nggak terlalu pintar daripada pintar tapi nggak benar.
Kenapa? Benar nggak pintar, masih terpakai di masyarakat. Bu Haji, itu si Fulana binti Fulan, dia nggak pintar, tapi benar itu dia. Disuruh ngurusin keuangan majelis, alhamdulillah amanah. Disuruh membesarkan majelis, alhamdulillah majelis besar. Disuruh ngurusin yatim, alhamdulillah yatimnya bukan kurus-kurus malah gemuk. Ya kan sekarang banyak yayasan pengurus yatim, yatimnya pada ngurus, yang pada ngurus gemuk-gemuk. Masih lumayan, masih terpakai di masyarakat, betul? Daripada orang pintar yang nggak benar, kan jadinya pinterin orang. Ini yang dulu istilah orang tua saya, disuruh ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan. Kita hutan nebangin doang Pak, nggak mau nanamin lagi Pak. Disuruh ngurus beras, milih jadi kutu beras. Bagaimana mungkin bisa Indonesia negara agraria yang tanahnya Gemaripah loh Jenawi Toto Tentrem Kertoraharjo. Tanah kita kaya tapi kita harus impor beras dari Vietnam yang sama besarnya dengan Rimba Jaya. Yang lebih prihatin apa? Ketika disuruh ngurusin hukum malah membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum pura-pura merem dan tidak melihat. Ini yang nyakitin perasaan masyarakat. Akibat apa? Orang pintar tapi tidak benar. Indonesia tidak akan kekurangan orang pintar, tapi Indonesia kekurangan orang benar. Ayo ciptakan generasi-generasi muda Islam yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Insya Allah. Peranan orang tua menciptakan generasi-generasi muda. Itu yang kedua. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya pasangan yang soleh dan soleha. Yang ketiga, pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita wajib punya misbahun munir, punya lampu biar banyak asal terang. Kalau banyak mati kan gelap juga Bu. Banyak terang. Apa sih lampu kita Pak? Neon, lampu dunia Bu. Patroma, pelita dunia, lilin, cahaya dunia. Lampu yang kita butuhkan nanti adalah lampu dan cahaya yang akan nerangin alam kubur kita. Makanya misbahun munir di sini ulama sepakat, ai amalun kafir, amal yang banyak. Kenapa? Karena amal kita itu nanti yang akan nerangin alam kubur kita. Allah Bu, ibu-ibu kulos pernah bayangin nggak nanti di dalam kubur? Bertemunya 3 buah kegelapan dalam satu tempat. Ya Allah, bagaimana petangnya di dalam kubur? 3 buah kegelapan dalam satu tempat. Kegelapan pertama, terpejamnya mata kita. Ini gak usah nunggu di dalam kubur. Bapak ibu merem sekalian, gelap gak? Gelap. Yang kedua, ibu ditutup dengan 6 helai kain kafan. Gak usah nunggu kain kafan nutup. Kita merem, tutup lagi mata kita. Makin gelap apa tidak? Yang ketiga kapan? Ditimbunnya kita sendirian di dalam tanah. Disitulah kita perlu lampu. Lampu kita, amal yang kita lakukan di dunia ini. Saya minta maaf. Nih semua nih yang hadir nih. Ini calon jenazah.
ketawa bahkan Bu, bakal mati nggak? Bapak-bapak mati nggak Pak? Pak PJ mati nggak? Nih Pak yang ngomong Pak, bukan saya Pak. Nenek, kalau hijau di depan nenek. Hati ya. Saya minta maaf itu. Semua kita ini cuma sebatas perantau di bumi Allah. Semua kita. Namanya orang merantau kan mesti pulang, betul? Orang merantau mesti pulang. Sombong kita. Kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang harusnya senang Pak. Pulang harusnya girang Bu. Contoh, selesai pengajian majelis taklim Miftahul Huda, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang? Kenapa senang? Pulang, copot kerudung, ganti daster, main sama cucu. Betul? Orang pulang pasti nggak kompak nih bapak-bapak. Pak, ketika Idul Fitri datang, kita masyarakat Rimba Jaya yang punya kampung pulang mudik. Yang mudik kemarin senang apa tidak? Senang apa tidak? Kenapa senang? Terbukti lagi orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang senang apa enggak? Nggak konsekuen. Mau bilang senang takut ntar malam. Bapak Ibu, apa sih yang bikin pulang kepada Allah itu berat? Macam ada yang ngeganjal di hati. Dua, diajarin sama orang tua saya. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia Pak. Kita masukkan dunia ke hati sampai berakar. Maka ketika bertemu dengan perpisahan, berat rasanya. Apapun konsekuensinya. Seorang tua yang kalau terlalu sayang sama anaknya, dia akan takut kehilangan anaknya. Seorang pejabat yang apabila sudah cinta sama jabatannya, maka dia akan takut kehilangan jabatan. Makanya berapa banyak pejabat-pejabat yang menghalalkan segala cara. Kalau perlu sikut kanan kiri, jilat atas injak bawah, yang penting dirinya tetap menjabat. Ada nggak pejabat yang begitu? Banyak. Bahkan maaf, seorang penceramah sekali yang apabila dirinya sudah cinta sama urusan dunia, dia takut ucapannya nggak didengerin sama jamaah. Maka yang terjadi, kalau perlu hukum pun dibikin samar-samar. Dulu ketika baru-baru terjun ke masyarakat, fresh graduate dari pesantren, kalau ada umat nanya, Ustaz, ya hukum judi apa Ustaz? Haram. Tegas. Ulil haq walau kana murran. Katakan itu yang hak walaupun pahit rasanya. Hukum judi haram. Dulu. Begitu jadwal sudah mulai masuk banyak, dikenal di mana-mana, kenal dengan pejabat dan pengusaha-pengusaha hitam. Dompet pun mulai tebal, beralih keimanannya. Al-imanuhum fi amplopihim. Kenal dengan pengusaha-pengusaha hitam. Ustaz, bisa ketemu? Ada apa? Enggak, ini teman-teman judi online ada ngasih hadiah. Oh ya sudah, boleh kita ketemu. Ustaz, ini dari kawan-kawan, dilihat cek 100 juta rupiah. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Pulang ke rumah, di tengah jalan ketemu sama jamaah. Ini jamaah karena ada masalah ngobrol lah sama ini Ustaz. Ustaz, ada apa Mas? Ini kan belakangan ini lagi ramai judi online. Oh, terus tolonglah Ustaz kasih fatwa kepada kami. Apa hukum judi online?
keringetan. Keringetan Ustaz. Sebentar, hukum judi online. Dalam hatinya mau dibilang halal jelas haram, mau dibilang haram ada 100 juta. Oh ya sudah, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, hukum judi online di dunia ini masuk kategori haram. Ada langsung Pak. Akibat apa? Akibat cinta sama urusan dunia. Bukan berarti kita nggak boleh cinta sama urusan dunia, tapi dalam kehidupan dunia bekerjalah kalian untuk dunia seolah-olah kalian hidup selamanya, tapi bekerjalah untuk akhirat seolah-olah kita akan mati besok, supaya timbul keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kita semua cuma sebatas perantau di bumi Allah ini. Ya Bu, itu yang pertama, hubud dunia wa karahiyatul maut. Yang kedua apa Syauki? Yang membuat kita pulang kepada Allah itu berat. Yang kedua, karena nggak punya bekal. Betul? Saya cuma punya duit 200.000 rupiah. Pede saya mau pulang ke Jakarta dengan modal 200.000 dari Rimba Jaya. Kira-kira sampai apa tidak? Nah, kalau paksain berangkat jadi gembel saya. Kenapa? Aku nggak punya modal berangkat. Betul? Betul? Lalu apa bedanya sama kawan-kawan kita di sana? Sudah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Tumben gak sholat mati. Lah kan nekat itu namanya. Iya. Saya ingatkan kembali buat diri saya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali nanti ditanya sama Allah adalah sholat. Yang kedua baca Quran. Dan yang ketiga diajarkan oleh guru saya mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu. Nah makanya atas dasar itu Bapak Ibu kami ingin mengajak segenap keluarga besar Miftahul Huda pada sore hari ini sudi kiranya membantu kami dalam rangka berwakaf Al-Quran. Oke, saya nggak punya duit, jangan khawatir soal duit. Kamu mah lucu. Kalau nggak punya duit, bagaimana saya bisa berwakaf? Infak sedekah wakaf itu UUD, ujung-ujungnya akal langsung. Bu, ada dua alasannya. Kenapa saya bilang jangan jadikan duit sebagai alasan utama. Pertama, yang nggak punya duit itu kita, tapi Allah Tuhan kita Maha Pemberi rezeki. Betul? Yang kedua, siang ini kami nggak minta tunai, tapi kalaupun ada yang bisa tunai, kami berucap kepada Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Justru di sore hari ini mengambil keberkahan tahun baru Hijriah 1448 ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuktikan langsung, praktek lah bahasa enaknya, praktek. Ini kita kebanyakan teori nggak pernah praktek, Pak. Kalau teori saya percaya Bapak Ibu ini sudah hafal di luar kepala. Macam kita ngajarin anak kita teori berenang. Nah, gaya kupu-kupu begini, gaya dada begini, gaya bebas begini. Tapi nggak pernah kita masukin ke kolam, Pak. Pertama kali mereka masuk kolam, yang mereka tahu cuma satu gaya batu. Kenapa? Banyakkan teori tapi nggak pernah praktek. Ini siang ini saya ingin mengajak kita semua praktek. Praktek apa Sogi? Baginda Nabi mengajarkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan. Jadi siang ini izinkan kami mengajak keluarga besar Miftahul Huda, keluarga besar BKM dan keluarga besar dari Muslimat untuk mau ikut berpartisipasi melakukan niat saja wakaf Al-Quran. Dan kami nggak muluk-muluk. Mohon maaf Mbak Yai, seandainya saja
Setiap yang hadir siang ini, sore ini, ikut satu mushaf saja, kami sudah bersyukur kepada Allah. Tapi saya percaya di Rimba Jaya orang kalau mau beramal nggak senang yang sedikit, maunya yang ikut banyak. Nah makanya sekali lagi kami berharap, ayo jadikan diri kita masing-masing sebagai penghidup Al-Quran. Kalau bukan kita yang menghidupkan sebagai umat Islam, siapa yang bisa menghidupkan Quran? Kalau bukan sekarang kita ikut, walaupun cuma berniat, mau kapan kita ada kesempatan berbuat baik dengan mengajak niat saja. Ayo, jadikan diri kita masing-masing dengan kemampuan kita masing-masing sebagai sahabat Al-Quran. Jangan pernah kita tinggalkan satu majelis tanpa membawa athar dari majelis itu sendiri. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan abang saya Ustaz Wahyudi. Saya izin istirahat sebentar. Istirahat saja, tolong jangan bubar. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, program kita program wakaf, maka nanti di akhir acara kita akan melakukan akad wakaf. Lalu yang kedua, jangan tolong besok-besok jangan biasakan kita bubar sebelum ditutup sama doa. Kenapa? Demi Allah penceramah tidak membawa kebaikan sedikit pun. Kebaikan terjadi di majelis ilmu itu saat pembacaan doa yang Bapak Ibu sendiri aminkan. Disitulah momentumnya Allah turunkan keberkahan kepada kita. Allah angkat semua doa-doa kita lewat malaikat-malaikat yang ada di dunia. Dan bangunnya kita dari majelis ilmu siang ini didapat dan mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa yang kita lakukan kemarin-kemarin. Ayo Bapak Ibu, jadikan diri kita masing-masing sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Silakan. على هذه النية وعلى لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim 'ala man uhiya al-Qur'an wa 'ala ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Yassir biha umurana wa hasil biha maqasidana ya Allah. Allahumma bi mu'jizatil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati syahrul muharram iftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka bil Qur'an fi hadzal nahr ya Allah wa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai' ya akramal akramin. Allahumma ya mujibad da'i ya mughithal mustaghith ya rahimat dha'if ajib da'watana wa ajil bi qada'i hajatina ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma antal muhyi wa antal mumit wa antal khaliq wa antal bari wa antal mubtali wa antal mu'afi wa anta syafi ya Allah. Khalaqtana min ma'in mahin wa ja'alna fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sore ini kami memohon kepadamu lewat nama-namamu yang terbaik dan dengan menyebutkan sifat-sifatmu yang mulia ya Rabb. Wahai zat yang semuanya ada dalam pandanganmu, baik itu musibah, sakit, kesembuhan dan obat. Sore ini kami memohon dengan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
serta dengan keberkahan kekasihmu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang dengan kehormatan yang menyampaikan kalam-kalam Nabi Musa alaihissalam. Berikanlah ya Allah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, bagi mereka, baik mereka yang ikut berniat wakaf Al-Quran ataupun yang duduk di majelis ilmu sore hari ini ya Allah. Sungguh Engkaulah yang maha mencukupkan, dan kepada Engkaulah kami berharap pertolongan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, cintai kami dengan cintamu yang luar biasa ya Allah. Kumpulkan kami nanti di hari kiamat bersama para ahli Quran, dan jadikan kami jamaah majelis ta'lim Miftahul Huda ini sebagai hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat istajib minna da'awat biwasilatil Mustafa Rahmat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi kami dari Badan Wakaf Al-Quran berterima kasih kepada para pewakaf-wakaf Al-Quran yang sudi untuk membantu kami dalam rangka menghidupkan Al-Quran di Indonesia. Yang kedua, terima kasih kami kepada segenap aparatur pemerintah dan pengurus masjid serta majelis taklim yang atas karena beliaulah kami bisa mengisi safari dakwah di majelis taklim Miftahul Huda pada sore hari ini. Semoga kita dikumpulkan lagi di dalam surga-surganya Allah. Allah akan kenal kita semua sebagai umat baginda Rasulullah yang berdiri bersama Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum minal ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli